Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong seluruh perusahaan menerapkan prosedur standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Komisi 9 juga mendesak agar seluruh perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ditemui usai meninjau pabrik rokok Jarum Kudus, Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf mengapresiasi pelaksanaan K3 di pabrik rokok Jarum yang telah berkali-kali mendapat penghargaan. Dede Yusuf menambahkan, dengan lebih dari 70.000 karyawannya, pabrik rokok Jarum menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Untuk itu, seluruh karyawan harus diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kita mendapatkan sebuah benchmarking untuk K3 yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan besar seperti apa, karena jumlah karyawannya kan 70.000 lebih. Jadi oleh karena itu, keselamatan adalah sesuatu yang niscaya dan mereka mengevaluasi, berlatih per 3 bulan sekali mereka melakukan pelatihan. Jadi saya pikir itu sudah bagus. Anggota Komisi 9 DPR Ali Maher menambahkan, penerapan K3 di lingkungan pabrik rokok Jarum sudah berjalan dengan baik, bahkan perusahaan telah menyediakan balai kesehatan. Kalau untuk keselamatan kerja kita baru masuk sudah dikasih masker karena ini mungkin yang nggak tahan bau menyengat. Puskesmas juga disediakan sendiri. Balai kesehatan dia mengatakan kalau memang harus dirujuk ke rumah sakit dengan atas biaya oleh PT Jarum. Dari Kudus, Jawa Tengah, Syamsul Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mendorong pemanfaatan tanah secara maksimal, Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan pemetaan terhadap tanah-tanah yang belum disertifikasi demi mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan produktif. Ditemui serapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, anggota Komisi 2 DPR Asikin Sultan mendorong adanya penegakan hukum dalam bidang penataan ruang. Asikin mendukung upaya pemerintah menargetkan pembagian 5 juta sertifikat tanah pada akhir 2017 dapat tercapai. Pak Menteri sudah melaporkan bahwa kurang lebih 3 juta sertifikat telah diselesaikan. Oleh sebab itu kami mengharapkan agar permasalahan yang dihadapi oleh kementerian antara lain kurangnya tenaga ukur segera dicari solusinya sehingga target pemerintah dapat terrealisasi pada tahun 2018. Anggota Komisi 2 DPR Tamanuri mendukung dan mengapresiasi penuh target pemerintah dalam merampungkan target 5 juta sertifikat tanah di akhir tahun ini. Tamanuri mengatakan kendala paling besar adalah banyak lahan di daerah yang telah diukur, namun masih merupakan tanah sengketa, sehingga sulit untuk disertifikasi. Terutama dalam pembagian per desanya, kadang-kadang harus satu kelompok, harus sekian ratus sertifikat barusan ditangani. Tapi di tempat lain kadang-kadang harus sekian ribu objek yang harus ditangani. Kadang-kadang nggak sampai, jadi nggak ada ketetapan suatu yang pasti. Siva dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyoroti indikator performa kinerja atau Key Performance Indicator dari Kemitraan Kerja di PT Chevron Indonesia Riau. PT Chevron juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan karyawan perusahaan mitra. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Syamsul Bahri mengatakan, prinsip-prinsip keselamatan dan peraturan yang berlaku tidak hanya untuk memenuhi Key Performance Indicator. Untuk memenuhi Key Performance Indicator di Chevron, tapi yang paling utama adalah untuk menjaga keselamatan dan reputasi mitra kerja PT Chevron. Syamsul Bahri meminta PT Chevron juga memperhatikan kesejahteraan dan juga keselamatan pekerja perusahaan subkontraktor saat bekerja di lingkungan PT Chevron. Baik perusahaan induk Chevron dengan kontraktor yang bekerja dalam lingkungan operasionalnya itu juga menjalankan prinsip-prinsip K3 dengan baik. Ya, jadi tidak boleh Chevron mengatakan itu tanggung jawabnya perusahaan, bukan tanggung jawab kami. Ya boleh, karena mereka yang memberikan pekerjaan. Anggota Komisi 9 DPR Marwanda Sopang dalam pertemuan ini menyikapi sikap PT Chevron yang tidak terbuka terkait dengan persoalan status pekerja, keselamatan pekerjanya, dan sistem penjaminan pekerja subkontraktor yang bermitra dengan PT Chevron di mana angka kecelakaan pekerja
dan resiko kecelakaan sangat tinggi. Pemerintah menyiapkan, itulah yang namanya perlindungan. Perlindungan itu lewat BPJS. Kalau ada kecelakaan, ada pembiayaan atau santunan dan lain-lain. Itu yang tidak terduga-duga, eksiden namanya itu. Tapi kalau selalu terjadi eksiden, itu bukan eksiden, itu ada kesalahan prosedur. Dari Pekanbaru, Provinsi Riau, Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon mendorong peningkatan hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Polandia, khususnya dalam bidang pertanian, pendidikan, pertahanan, dan pariwisata. Polandia dikenal memiliki teknologi maju dalam mekanisasi pertanian dan industri galangan kapal. Dalam kunjungan muhibah ke Polandia baru-baru ini, delegasi DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadly Zon melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua Senat Polandia, Stanislaw Karczewski, di kantor Senat Polandia di kota Warsawa. Usai pertemuan dengan Ketua Senat Polandia, Fadly Zon didampingi Wakil Ketua Komisi 2 Ahmad Riza Patria dan anggota Komisi 10 Anang Hermansyah. Dia mengatakan, Polandia adalah negara yang sangat strategis di Eropa karena berada di tengah-tengah Eropa dan dapat menjadi pintu masuk bagi produk-produk Indonesia. Di bidang pertahanan, Indonesia juga pernah mengimpor helikopter dari Polandia. Mereka juga mempunyai teknologi untuk pembuatan galangan kapal. Kemudian di bidang pendidikan, mereka berharap akan semakin banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Polandia. Sekarang ini pemerintah Polandia memberikan 26 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Ketua Senat Polandia menawarkan teknologi pengelolaan limbah kepada Indonesia. Fadly Zon sangat mendukung tawaran tersebut, mengingat masalah limbah adalah masalah yang pelik yang banyak dihadapi di kota-kota besar maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Di bidang energi, Polandia juga sekarang ini sedang menjajaki dan mau berinvestasi di Lombok untuk bidang listrik ya, dengan investasi yang jumlahnya 70 juta euro. Mereka juga menawarkan pengelolaan limbah ya. Polandia cukup maju di dalam pengelolaan limbah. Ya. Dari Warsawa, Polandia, Firdaus Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.